Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berumur 17 tahun yang bekerja sebagai penjual donat di sebuah toko yang sangat terkenal bernama Lisa. Dia adalah wanita yang sangat baik dan bekerja keras serta menjadi tulang punggung keluarga yang tidak mengenal pacaran cinta tiada ujung menangis dengan kata lebay yang tidak nyambung. Lisa hanya fokus pada pekerjaan menjalani hidup dan tidak mengeluh atas kehendak yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. You're gonna want to order twice as many. Good plan. Twice as many. That's right. Yeah, sure thing. Perfect. Ketika pulang dengan sepeda kesayangan yang selalu membantunya untuk pergi bekerja, dan Lisa sangat bersyukur atas apa yang dimiliki, tidak seperti halnya wanita-wanita lain yang urat malunya sudah putus. Dalam perjalanan dia terbayang suami tiri neneknya yang selalu melecehkan Lisa setiap malam. Terlihat dari wajah dan lelah seakan-akan Lisa ingin mengakhiri semua permasalahan dan beban yang ada di dalam dirinya. Tiba-tiba ada sebuah mobil di pinggir jalan seperti mengintai gerak-geriknya. Karena Lisa takut, akhirnya mengayuh sepeda dengan cepat sampai dia pun tiba di rumah nenek. Esok hari ketika Lisa pergi kerja, suami nenek bernama Don meminta semua gaji Lisa diberikan semua kepada Don serta dia harus memuaskan hasratnya nanti malam ketika pulang kerja. Better bring the paycheck right home tonight, you hear? Yep. Tell me what you like and I'll serve you up right quick. It's too late for that. Fritter, please, and a tuna salad. You got it. Seperti biasa dengan sepeda kecil, Lisa berhenti di sebuah tempat dengan air mata yang sedih, tidak tahu harus berbuat apa, curhat kepada siapa tentang kehidupan yang dialaminya sekarang. Dalam perjalanan tiba-tiba mobil itu muncul kembali mengikutinya dari belakang secara perlahan. Lisa pun merasa takut akan terjadi hal yang buruk, dengan cepat mengayuh sepeda agar sampai ke rumah nenek. Tapi mobil tersebut hanya lewat begitu saja, entah apa maksud orang ini. Lisa pun merasa aman karena orang itu tidak melakukan hal-hal yang aneh dan perbuatan buruk kepadanya. Tapi tiba-tiba dia pun disekap oleh pria tak dikenal dan dipaksa untuk melepaskan hasrat nafsu yang dikeluarkan ke dalam lubang di dalam mobil. Merasa belum puas, si pria hidung belang ini menutup mata Lisa, mengikat tangannya dan dibawa ke tempat lebih aman, bukan lain adalah apartemennya sendiri untuk lebih menikmati kesempitan yang dimiliki olehnya. Dalam mobil dengan celah mata yang ditutup, Lisa hanya melihat cahaya lampu dan tidak mengetahui jalan dan ke arah mana dia akan dibawa. Tiba di apartemen, Lisa melihat anak tangga dan ambal berwarna hijau. Dia pun dibawakan ke dalam kamar mandi dan dimandikan oleh si pria ini sambil dipaksa melakukan pemboholan di dalam kamar mandi. Selesai dibersihkan, pria bernama Bob ini mengikat tangan Lisa lalu menutup matanya kembali dan melakukan hal bejat yang belum puas terhadap anak kecil yang masih di bawah umur. Keesokannya sang nenek melaporkan ke kantor polisi memberitahu jika cucunya tidak pulang selama 1 hari setelah pergi kerja. Sang petugas pun datang ke rumah ibunya mencari tahu kabar Lisa menghilang dan bisa saja dia lari atau pergi ke rumah ibunya. Seems your daughter Lisa's been reported missing down in Tampa. Namun sang ibu tidak merespon sama sekali, hanya menganggap jika Lisa lari dari rumah. Bahkan membiarkan Lisa hilang begitu saja dan memberitahu jika Pak Polisi tidak usah khawatir, mungkin dalam 2 hari dia akan kembali karena kelaparan. So ungrateful. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa betapa mengerikan dan sedih kehidupan di balik keluarga Lisa yang tidak peduli, apalagi sang nenek hanya peduli kepada cucu karena gaji yang diharapkan dari anak yang berumur 17 tahun dan tidak peduli jika suami barunya melecehkan cucunya. Kecuali sang adik bernama Sarah yang sangat peduli dan merasa ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Lisa. Dia pun meminta kepada Pak Petugas dan memohon agar secepatnya sang kakak ditemukan. Lisa wouldn't just run off and not tell me. Di apartemen saat Bob memaksa ingin melakukan lagi kepadanya, secara perlahan Lisa memegang wajah, merasakan bulu brewok dan kumis mesum yang dimiliki si Bob. Di sini pun Lisa mengatakan jika Bob pasti memiliki wajah ganteng, yang pastinya dia melakukan semua ini karena semua wanita yang tidak berperilaku baik kepadanya. I can tell you're very handsome.
Seketika Bob pun melepaskan ikatan tangan tetapi tidak dengan mata dan tidak jadi melakukan niat mesum tersebut. Singkat cerita, Pak Syarif pun datang ke toko donat tempat Lisa bekerja menanyakan beberapa hal kepada pemilik toko, namun tidak ada petunjuk sama sekali dan mendapatkan info baru dari pemilik toko, Lisa anak yang baik, tekun, giat dan tidak malas dalam bekerja. Namun ada beberapa hal yang lain darinya adalah beberapa hari ini dia nampak sangat sedih seperti ada suatu masalah yang dihadapinya. She seems so sad all of a sudden. 1 minggu setelah disekap, Bob melihat sebuah berita mengenai tentang hilangnya gadis yang masih di bawah umur melainkan si Lisa, di mana Bob langsung panik dan marah kepadanya atas berita tersebut. Saat Bob ingin mengeluarkan bejatnya, Lisa berkata kepada Bob jika dia ingin pergi ke WC karena tidak mau kencing di dalam kasur. I don't want to pee on your bed. Well, I can't go with you watching. Be quick. Di kamar mandi, Lisa meninggalkan sidik jari di beberapa tempat dan melihat ada sebuah sepatu berlogo kelinci di belakang tempat ee. Setelah meninggalkan jejak, Lisa pun dipaksa lagi untuk memuaskan hasrat nafsu Bob yang mesum ini. Saat Bob tertidur, secara diam-diam Lisa bangun mengambil telepon untuk menghubungi seseorang, tapi tiba-tiba Bob menyadari dan segera menahan Lisa karena dia takut akan menelpon polisi. Dan hampir saja Lisa ditembak oleh Bob karena keserakahan yang dilakukan. Lisa pun membujuk Bob dan mengatakan jika dia tidak akan melakukan hal yang buruk karena dia tahu Bob adalah orang yang baik dan pastinya perbuatan itu dapat membahayakan dirinya. Lisa pun beralasan jika dia hanya ingin menelpon ke rumah memberitahu jika dia dalam keadaan baik-baik saja. I was just trying to call my father. I was just okay, and then everything is fine. Seketika hati Bob pun merasa luluh saat mendengar perkataannya, tetapi tidak membiarkan menyentuh telepon. Dia pun membawa Lisa ke kasur untuk melakukan pemboholan yang selanjutnya. Di kasur, Lisa meninggalkan sebelah rambut miliknya di spray. Saat Bob datang untuk melakukan, Lisa mengatakan jika dia ingin melakukan kenapa tidak dengan secara baik, kenapa harus dengan secara kasar. Lisa mau menjadi pacarnya dan melakukan apapun untuk si Bob asalkan dia dilepaskan untuk bertemu keluarganya. I could still be your girlfriend. Bob pun merasa luluh dan tidak tega meninggalkan Lisa, apalagi harus dibunuh. Bob merasa hanya dia wanita satu-satunya yang mengatakan seperti itu dan meminta dia untuk dijadikan sebagai pacarnya. 1 bulan kemudian, Bobby melihat sebuah berita kasus pembunuhan beberapa wanita setelah diperkosa, tepatnya terjadi 6 bulan yang lalu. Ditambah berita Lisa yang menghilang masih diselidiki oleh polisi, namun mereka belum menemukan jejak apapun dari kasus tersebut. Saat Bob mendengarnya, langsung panik dan takut akan tertangkap. Di sini, dia pusing memikirkan Lisa dibunuh atau dijadikan pacar. Saat itu juga, dia mengambil pistol dan Lisa diikat tangan dibawa ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah pom bensin. Lisa diam-diam menggigit tangan dan meninggalkan bekas darah di bangku mobil miliknya. Tiba di sebuah tempat, Bobby membawa Lisa menghadap ke sebuah pohon, mengambil sepucuk pistol untuk menembak di kepalanya. Lisa memohon agar dia tidak dibunuh. Dengan luluh hati serta cinta, Bobby melepaskan ikatan tangan, akan tetapi dia meminta kepada Lisa untuk tidak membuka penutup mata sebelum 10 menit dia pergi dari tempat tersebut. Dan Bobby mengatakan jika dia pergi ke kantor polisi, katakan pada mereka ciri-ciri orang yang menculiknya: kulit hitam, kekar, berotot, pendek, dan agak berwarna merah, sedikit tai lalat di ujung tandus yang dimiliki beliau. One of the cops here. Tell them I'm black, short and muscular. Setelah dia pergi, Lisa langsung berlari menuju pulang ke rumah. Bob merasa bersalah telah melepaskannya begitu saja. Berpikir ini tidak akan aman, Bob kembali lagi untuk mencari Lisa karena dia takut akan dilaporkannya kepada polisi dan pastinya dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di sini saya berpikir ini orang kayak mana sih? Bodoh atau apa ya? Apa sih yang ada di pikirannya? Entahlah, nggak jelas.
Dan alhamdulillah Lisa berhasil selamat pulang ke rumah nenek. Namun yang membuat saya kesal sekali di sini adalah ketika Lisa menjelaskan kepada nenek bahwa dia diculik, sang nenek dengan suami menganggap dia berbohong dan mengada-ngada. Justru suaminya malah berniat untuk memberi pelajaran agar dia berkata dengan jujur. Sumpah di sini saya gregetan sekali, rasa-rasanya ingin apa gitu. Kalau nenek saya kayak gini gimana ya? Mungkin udah gue salto pakai 2 kaki atau gue rasakan pakai cidori kali ya. Stop. Sang nenek pun menelpon ke kantor polisi untuk memberitahu jika Lisa sudah kembali dan mereka tidak usah lagi untuk menyelidiki kasus tersebut. Pak Syarif pun tidak membiarkan begitu saja, justru meminta kepada nenek untuk menginterogasi Lisa di kantor polisi, bertanya beberapa hal petunjuk yang mungkin bisa mereka pecahkan kasus ini. All right then. Goodbye. Not a word about our lives here, understand? Di kantor Pak Syarif memberi beberapa pertanyaan seperti apa ciri-ciri pelaku, apa yang terjadi kepadanya, dan bagaimana dia bisa lolos. Lisa pun dengan jujur memberitahu semua perihal yang terjadi kepadanya, seperti dibohol, dimandikan, diberi makan, dan lain-lain. Tapi dia tidak tahu kenapa dia dilepaskan saat dia ingin ditembak. Lisa hanya memohon kepadanya untuk tidak dibunuh. I didn't fight him. I wanted to survive. So you said he untied you at one point? Pak Syarif yang blow on merasa bingung sambil tersenyum seakan-akan tidak percaya apa yang dikatakan Lisa. Dia hanya menganggap Lisa mabuk atau mengada-ngada agar semua orang menjadi perhatian kepadanya. Story to get attention? I said you're making this all up. Merasa ini tidak akan selesai, meminta kepada 2 detektif wanita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan apa yang terjadi, sama blow on dan bodohnya seperti Syarif yang tadi, malah lebih tidak percaya apa yang dikatakan semua oleh si Lisa kepada mereka berdua. You said you watch a lot of TV. So Di ruang rapat, Pak Kepala membahas sebuah kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Pelaku tersebut membunuh dan memperkosa korban, akan tetapi belum mendapatkan informasi dan jejak apapun mengenai si pelaku untuk diselidiki. Mereka sudah 6 bulan mencari tetapi tidak ada hasil yang dapat ditemukan. Sang kepala meminta kepada semua rekan untuk segera memecahkan kasus dan menangkap si pelaku tersebut agar berkurangnya kejahatan dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Seorang detektif bernama Anton, orang yang cerdas dalam memecahkan kasus apapun termasuk dalam dunia kriminal, tapi dia masih bingung belum mendapatkan jawaban apapun dengan kasus yang satu ini. Dia mengatakan jika si pelaku sangat cerdas dalam menutup identitas dan sangat detail jika melakukan pembunuhan tanpa Oh malatu-latu. Aduh. Dia mengatakan jika si pelaku sangat cerdas dalam menutup identitas dan sangat detail jika melakukan pembunuhan tanpa meninggalkan jejak dan sidik apapun yang ditinggalkan. Entah bagaimana cara dia melakukannya. Satu lagi, si pelaku ini tidak membiarkan satu pun korban hidup dalam keadaan apapun. Jika masih hidup, pastinya identitas terbongkar, kemungkinan dia bisa tertangkap. Strongly suggests he's stalking his victims. And we're all taken late at night when they were alone, no witnesses. He waits until they're isolated and then he strikes. Selesai rapat, wanita ini meminta pertolongan kepada Pak Anton untuk memecahkan kasus Lisa, bertanya tentang beberapa hal mengenai yang terjadi karena mengakui sendiri bahwa dia diculik oleh seseorang. Dan wanita ini tidak tahu cara memecahkan kasus apabila Lisa tidak ingin berbicara dan berkata dengan jujur. Saat Anton bertanya, Lisa pun memberitahu semua dari warna mobil, merek, jumlah tangga yang dia naik, karpet hijau, sepatu logo kelinci, beberapa sidik jari di dalam kamar mandi, termasuk bekas darah di bangku mobil yang ditinggalkan olehnya. Saat Anton mendengarnya, begitu kaget dan kagum serta mengakui bahwa Lisa memiliki kecerdasan tingkat profesional dan sangat detail dalam memerhatikan sesuatu. She didn't make this up. Her level of detail was extraordinary. Anton pun meminta kepada keluarga Lisa untuk dihipnotis, ingin mencari tahu kasusnya lebih dalam. Mungkin ada beberapa hal yang tidak diingat saat kejadian menimpa dirinya. Namun sang nenek menolak hal itu, takut akan terbongkar sisi gelap keluarga di mana sang suami yang selalu melecehkan cucunya takut terbongkar. Yang pasti dia tidak membiarkan Don ditangkap karena sangat sayang kepada suaminya.
Merasa ada yang disembunyikan oleh keluarganya, Anton pun melihat wajah yang penuh dengan beban dan kesedihan sekilas bertanya kepada Lisa seperti apa latar keluarganya dan apa saja yang terjadi serta seperti apa yang dialami selama hidup dalam keluarganya. You can tell me. I'll believe you. Lisa, is there something happening there? Get off me! Morris Elwood, you're under arrest for the sexual... Setelah mengetahui akhirnya Don ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara, dijatuhi hukuman selama 20 tahun karena telah melecehkan anak yang masih di bawah umur. Akhirnya Lisa meninggalkan sang nenek dan sementara waktu, Anton menyuruh untuk tinggal di rumah sahabat baiknya bernama Ellie sambil menunggu kasus ini terpecahkan dan selesai dengan cepat. Esoknya di kantor salah satu detektif menemukan benang merah di baju milik korban yang dibunuh. Saat itu juga Anton merasa tidak beda jauh dengan kasus yang dialami Lisa dari informasi yang didapatkan. Sekilas Anton bertanya kepada Pak Kepala, bagaimana kalau si pelaku yang menculik Lisa adalah pembunuh berantai yang mereka cari selama ini? What if Lisa McVeigh's rapist is our serial killer? Pak Kepala menegaskan bahwa itu tidak mungkin pelaku yang sama, hanya saja kebetulan jika memang benar, maka Lisa tidak mungkin bisa hidup. Dari informasi yang didapatkan, si pelaku tidak pernah melepaskan korban atau membiarkannya hidup begitu saja dan pastinya mereka akan dibunuh. Sambilan berpikir malamnya Anton mengajak Lisa pergi ke sebuah restoran serta ditemani anak perempuan satu-satunya untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat bersama anak kesayangan karena istri yang sudah lama meninggal. Dan Lisa pun sudah dianggap sebagian keluarga kecil mereka. Sekilas anak Anton bertanya, kenapa Lisa sangat kudus padahal dia bekerja di toko donat? Well, that's because I only eat the donut holes. Esoknya di laboratorium Pak Kepala menemukan benang serat merah di baju milik Lisa, sama persis seperti benang yang ditemukan di baju korban-korban yang dibunuh oleh pelaku sebelumnya. Saat itu juga Pak Anton memberitahu ke semua detektif bahwa pembunuh berantai yang mereka cari selama ini sudah dekat dan ada satu korban yang masih hidup, melainkan adalah si Lisa yang akan menjadi bukti untuk kedepannya dalam memecahkan kasus tersebut. We have another victim. Let me tell you about a strong, brave, brilliant, and our serial killer. Nah, di sini nih scene yang paling keren sih kalau menurut saya. 17 tahun sudah menguasai kemampuan ingatan hebat, detail cerdas dan sangat profesional sekali. Mungkin sulit sih dilakukan oleh orang-orang seperti kita, apalagi anak-anak yang menangis zaman sekarang. Kemampuan joget tidak malu tanpa ujung di akhir hayat. I want to nail the guy. I want to catch him. I just... Clear your head. Close your eyes. And go back to that day. Ketika di dalam mobil, dengan mata tertutup, Lisa dapat mengingat semua dengan detail, tidak salah sedikit pun dalam memprediksi jalan arah lampu kiri, kanan, timur, barat, dan sebagainya lainnya. Anton dan rekannya pun merasa kaget dengan ingatan yang dimiliki oleh si Lisa. Took a right on Slide. I was facing north. After 3 traffic lights, there should be an interstate right here. Turn left, turn left. You're doing great. Tiba di sana Lisa melihat sebuah pohon yang dimana pohon tersebut tempat dia ditinggalkan oleh si Bob, bukti dan saksi bahwa pohon ini yang melihat Lisa tidak dibunuh dan dibiarkan hidup oleh si Bob. Singkat cerita, di kantor saat Anton memeriksa foto hasil rekaman CCTV, ketika memeriksa satu persatu, melihat sebuah gambar seorang laki-laki yang naik mobil pada jam 3:35 tepatnya di sebuah pom bensin yang tidak jauh dari lokasi pohon, lebih tepat sebelum Lisa dilepaskan di pohon yang mereka singgah tadi. Bukti yang lebih kuat adalah Anton teringat waktu dan hari yang dikatakan Lisa saat dilepaskan sesuai dengan jam yang ada pada gambar si pria ini. Agar ragu-ragu untuk menangkap, akhirnya menyuruh salah satu rekan untuk mencari pria tersebut untuk diambil selembar foto agar ditunjukkan kepada Lisa sebagai bukti apakah dia orangnya atau bukan. Yeah, I just got a call on an armed robbery out on the west end of town and well, hey, how about I just a photo of you in the car so the victim can tell us, it wasn't you. Yeah, no. Malamnya di kantor saat Lisa sedang tidur dan tiba-tiba dan itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Lisa. Anton pun segera datang untuk menenangkan trauma yang dialami olehnya pada saat kejadian itu.
Saat mereka memperlihatkan foto kepadanya satu persatu, Lisa langsung menunjukkan salah satu di antara foto mereka. Dia sangat yakin bahwa inilah si pelaku bernama Bob yang telah menculiknya. Karena dia ingat kulitnya berwarna putih, kumis tipis, brewokan, rambut yang dimiliki karena dia pernah memegang wajah beliau yang mesum. Tanpa berpikir karena bukti sudah kuat, secepat mungkin mereka pergi ke lokasi dan menangkap si Bobby untuk dibawa ke kantor agar diinterogasi. Saat polisi mengecek dalam mobil dan benar, dia menemukan bekas darah yang ditinggalkan oleh si Lisa di bangkunya. Saat mereka periksa ke apartemen si Bob, Anton teringat jumlah tangga dan karpet hijau yang dikatakan oleh Lisa sangat benar dan tepat sekali. Saat diperiksa dalam kamar mandi, dia menemukan sepatu logo kelinci serta beberapa sidik jari yang ditinggalkan persis yang dikatakan olehnya. Di kantor, Bob mengakui kesalahan yang dibuat dan menyesal karena telah melepaskan Lisa. Bob mengatakan Lisa berbeda dengan wanita lain karena dia belum pernah menemukan wanita yang benar-benar istimewa sepertinya. Setelah Bob ditahan, dia pun dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya dan kasus ini pun ditutup. Anton berterima kasih kepada Lisa, termasuk semua detektif, memberi tepuk tangan dan mengakui dengan kemampuan serta kecerdasan yang dimiliki olehnya. Singkat cerita, Lisa pun meminta izin kepada Anton untuk pergi bersama adiknya Sarah, memutuskan tinggal bersama bibi dan paman dengan kebahagiaan yang selama ini dia harapkan. You haven't seen the last of me. I hope not. Di akhir film diperlihatkan Lisa yang sudah tua sambil menatap pohon yang menjadi bukti kenangan di masa lalu. Dia pun sudah mempunyai seorang cucu, sebagaimana Lisa sekarang sudah menjadi seorang detektif yang sangat hebat dan film pun tamat. Sumpah keren sekali. Ceritanya ini diambil dari sebuah kisah nyata di mana terjadi pada tahun 1984, tepatnya di Florida. Dan kabarnya sih Lisa masih berteman dengan Pak Detektif Anton sampai sekarang. Menurut saya sih ini film sangat keren dan sangat keren sekali, patut dicontoh. Seperti wanita ini cerdas dan sangat detail dalam memerhatikan sesuatu. Kesimpulan dari film ini adalah kita harus cerdas, jangan keluar malam sendirian. Anda harus hati-hati, fokuslah untuk sekolah, kerja, jangan terlalu memikirkan untuk bercinta, fokuslah untuk membahagiakan orang tua, dan satu lagi, jangan lebay jika Anda menangis. Cukup sekian dan terima kasih.